Serius aku punya film. Pernah nonton film? Nonton film. Jadi si suami ini akhirnya punya penyimpangan seksual. Gitu kan ya. Karena akhirnya dia secara tidak sengaja dan accidental. Intinya suami ini jadi menyimpang suka sama temennya dan dia cowok. Gitu. Tapi di dalam kasus ini cowoknya ini udah jadi cewek, ruwet kan urusannya kan. Nah, pertukaran jiwa gitu. Iya. Yang itu tidak didapatkan sama istrinya. Akhirnya ujung ceritanya ketahuan, buyar. Terus konklusi dari ceritanya apa? Akhirnya disepakati setiap tanggal sekian, setahun sekali istrinya boleh keluar, suaminya boleh sama dia. Menarik ya. Iya. Itu kan jalan tengah, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah terbagi dua tim hitam dan tim putih. Open untuk mendiskusikan masalah open relationship. Open relationship itu adalah hubungan yang open. Terbuka. Ya, dibuka. Aksesnya yang harusnya ditutup dibuka. Nah, dalam banyak kasus misalkan contohnya ada suami istri, istrinya kayak bosen gitu, ya udah kamu boleh sama dia tapi aku boleh sama dia juga ya gitu. Menurutku itu adalah semacam legalisasi dari selingkuh ya. Apa bedanya coba? Oh, kalau selingkuh diam-diam istri jangan sampai tahu. Iya. Kalau ini ya udah disepakati. Daripada diketahui pas kita kaget kan, ketahui tiba-tiba, mending sejak awal disepakati. Iya kan? Berarti kan open relationship dalam hubungan pernikahan ataupun dalam hubungan sebelum menikah, itu kan sebenarnya kan selingkuh kan? Iya. Bedanya apa? Sama-sama berhubungan sama orang lain. Cuman bedanya di legitimasi Kalau aja. selingkuh itu yang satu nggak tahu. Iya, ini selingkuh. Iya, di belakang layar. Tapi ada konsensus. Konsen. Ini bentuk daripada saling percaya. Mungkin Jadi orang liberal buka-bukaan. mikir gini, ya namanya pernikahan itu juga konsensus kan. Menarik ya. Itu kan sudah disepakati antara suami dan istri. Nah, ini dibikin konsensus turunan. Tapi itu apakah harus ada hubungan suami istri itu? Ketika Apa itu maksudnya tadi? Itu tadi berantem. Berantem. Ini semangka nginjak semangka. Jadi aku pernah dengar dulu di Denmark itu ada legalisasi swing. Antum pernah ke Denmark? Pernah. Denger doang. Ngelewatin. Oh. Jadi luar biasa. Jadi Denmark nih. Apa? Oh, Belgia. Belgia. Bukan Austria. Iya, Es bukan. krimnya enak tuh di situ. Jadi ada sebuah Magnum ya? konsensus bahwasanya ketika ada orang berganti pasangan walaupun sudah menikah itu tidak dapat dikatakan sebuah crime. Iya. Tidak dapat dikatakan Karena suka sama suka. Karena mereka bilang gini, love is another thing with sex. Jadi mereka bilang cinta dan seks itu berbeda. Kalau seks itu hubungan badan, cinta itu adalah perasaan. Iya. Maka seorang laki-laki itu ketika dia melegalkan ini ya, dia akan bilang gini, saya itu cuman hubungan badan aja. Iya, cintaku tetap padamu. Aku sayang sama kamu, cuma nyoloknya ke sini gitu. Iya. Jadi mereka memisahkan antara cinta dan hubungan badan. Oh itu kayak orang udahlah gantian charger gitu aja ya. Mungkin pikirannya itu. Iya, Sama-sama butuh ngecas. Kalau iPhone sama Samsung gimana? Ya itu kan sekarang udah bisa ya karena sama-sama. Oh ini mungkin power bank. Kalau charger kan enaknya buat di rumah. Nah pas aku pergi gimana? Aku bawa power bank ya gitu. Ya, boleh ya aku bawa power bank intinya sama kan? Intinya adalah kesalahan yang dilegislasi. Kesalahan yang di backup dengan hukum kan ini seperti itu kan. Supaya lebih keren namanya open relationship. Berarti ini nyambung omongan kita, ketidakpahaman orang-orang barat terhadap hubungan yang material dengan non material. Benar. Dan satu lagi yang lebih parah lagi adalah mereka nggak ngerti sebenarnya satu hal itu kan dibuat karena tujuan tertentu. Contoh kayak gini nih. Kalau kita pakai ember, itu ember itu kan untuk nampung air. Ya. Nah, terus dia bilang ini open ember. Oke. Gimana ceritanya? Embernya dipakai. Embernya kebuka. Terus antum bilang Bukan. Ini open ember. Gak maksud tuh gini. Kalau ada orang tuh beli ember karena ember tuh ketutup. Gitu loh. Jadi dia bawa air tuh bisa dibawa gitu maksudnya. Kalau ember tuh kebuka bukan namanya ember. Paham gak sih maksudku? Oke gini deh. Sebentar. Ember ketutup. Ember kan bisa kebuka. Bukan buka bawahnya, bocor. Oh, buka bawahnya. Ya. Lobang bawah. Ya, berarti kalau seandainya dia misalnya ember tuh berlubang, namanya bukan ember, saringan. Saringan. Nah, jadi kalau relationship antara Sasuke laki-laki dan saringan. wanita itu harus
harus ada sebuah batasan. Kalau itu di open semua, itu bukan hubungan suami istri. Namanya prostitusi. Paham gak sih? Kalau prostitusi terbatas. Itu karena kan ada bisa konsensus. Bisa kita perluas. Bisa kita ganti istilah begitu kan? Dia bilang ini open relationship. Non-profit prostitution. Non-profit prostitution. Namanya open relationship. With consent. Bahasa agamanya adalah sedekah rahim. Nah, kayak gitu-gitu kan? Artinya kan paham gak sih? Mereka kan bisa buat kan mereka dari ujung sini ke sini. Kita bisa juga dong dari ujung sini ke sini. Iya. Mereka dari sesuatu yang salah seolah-olah itu sesuatu yang baik. Nah, kita bisa dong sebaliknya. Sebenarnya kamu tuh melakukan sesuatu yang salah, tapi sebenarnya itu salah banget. Iya. Kan kalau ada orang ngomong nanti aku besok sama yang lain ya, dia kan nggak bisa bilang, oh nggak boleh, kita kan sudah ada relationship. Loh kan dia bilang nggak ada masalah, gue sudah dibayar. Iya. Berarti kamu boleh open kepada yang lain, nggak ada masalah. Apa bedanya? Gitu maksudnya. Cuman ini tidak dibayar aja kata kayak Mas Husen. Berarti ini lebih rugi ya karena nggak dibayar. Rugi. Rugi secara material, tapi imaterialnya tetap rugi sama. juga. Gitu. Iya. Nah, artinya gitu ya. Ini terjadi pada kalau sudah nikah open relationship sama aja sebenarnya tentang tadi seperti orang yang mohon maaf banget nih. Sama kayak pelacur tapi bedanya dia nggak dapat bayaran, FWB, friends with benefit. Karena dia melakukan dengan passion, Ustaz, bukan karena tuntutan hidup. Itu maksudku. Kalau terjadi pada orang yang belum menikah friends with benefit sama. Dan kalau tidak berbicara agama kan ya semua kan sudah ada fasilitasnya. Gitu kan ya. Bisa diamanin pakai permen karet ya kan, bisa diantisipasi gitu dan seterusnya. Ya udah nggak ada masalah juga. Toh cintaku tetap padamu gitu. Berarti menurutku jangan mau-maunya cewek dibodohin yang kayak gini. Lah kenapa? Duh, ceweknya ini masalahnya mau. Kalau dalam istilah open itu, istri itu juga punya kesepakatan. Iya sih. Serius aku punya film. Pernah nonton film? Nonton film. Aku kan sufi. FWB. Ya, suka movie. Film FWB. Agak mirip sih. Jadi ini parah sih filmnya sih. Jadi nggak usah diceritain lah ya. Pokoknya pada inti cerita film itu endingnya. Nah, ini barusan cerita nih. Sebentar tapi lagi kan cerita. aku gak cerita filmnya. Jangan diceritain tapi mau diceritain. Jadi filmnya kamu gini. ceritain dia cerita. Jadi si suami ini akhirnya punya penyimpangan seksual. Gitu kan ya. Karena akhirnya dia secara tidak sengaja dan accidental. Karena kan kalau di film kan biasanya untuk bikin kayak nggak dosa itu kan karena ya mau gimana lagi. Kejadiannya tidak terprediksi. Intinya suami ini jadi menyimpang suka sama temennya dan dia cowok. Gitu. Tapi di dalam kasus ini cowoknya ini udah jadi cewek, ruwet kan urusannya kan. Nah, pertukaran jiwa gitu. Iya. Yang itu tidak didapatkan sama istrinya. Akhirnya ujung ceritanya ketahuan, buyar. Terus konklusi dari ceritanya apa? Akhirnya disepakati setiap tanggal sekian setahun sekali istrinya boleh keluar, suaminya boleh sama dia. Menarik ya. Iya. Itu kan jalan tengah, Ustaz. Iya, tapi balik lagi, kan aku udah bilang walaupun ini kalau dulu ceweknya yang rugi. Kalau sekarang ceweknya yang mau. Tapi balik aku lagi. pernah nonton podcast. Jadi dengar kali. Praktisi podcast nonton ada sekarang, videonya. Ya. Ada praktisi FWB. Dia nyeritain ke hostnya ini yang juga cewek, dia mengkampanyekan tentang FWB dan enaknya. Dan BTW dia cerita bahwasanya aku ini saat ini punya 5 pasangan cowok. FWB-an ada 5. Karena enak punya 5 itu, ketika satunya sibuk aku bisa yang kedua. Cek lagi ya. Yang kedua ini bisa cerita perempuan. Perempuan. Aku punya 5, aku enak loh. Iya, makanya aku bilang kan balik lagi tujuannya apa? Tujuan relationship ketika menikah, ketika dia sama seorang perempuan, dia punya relation, itu punya tujuan tertentu. Berarti kalau dia sudah tidak punya rasa cemburu, tujuan itu tidak tercapai, apa bedanya sama prostitusi? Ya tadi kan punya 5 laki-laki, itu prostitusi online sebenarnya. Atau prostitusi yang tidak dibayar, FWB bayarannya kan. Justru enak, Zat. Itu dia tadi. Harusnya nyewa gigolo jadi gratis kan. Nah itu maksudku, cuma nggak dibayar gitu aja. Artinya kan jadi gini loh, kalau kita bilang bahwa ini adalah saya pengen berkeluarga, berarti kenapa apa relationship kita? Relationship kita adalah suami dan istri gitu kan misalnya kan ya. Nah berarti ini suami dan istri kan relationship untuk mencapai sesuatu. Tidak ada satupun relationship yang tidak ada tujuan. Iya. Kalau misalnya relationship model tadi itu artinya relationship antara yang dipakai sama yang make. Bukan relationship antara suami dan istri. Iya, tujuannya enak secara fisik. Nah, itu maksudnya. Pengalaman secara teori juga berhubungan. Gitu kan. Need, network, need. Nah. Jadi tadi kebutuhan menciptakan hubungan, hubungan menciptakan kebutuhan. Iya. Artinya ya kalau ada orang bilang saya open relationship, berarti relationship yang mana dulu? Antara customer dan
customer dan yang jualan apa Mas? Apa? Seller. Seller. Apa Iya. maksudnya? Supply and demand. Maksudnya Supply di and media demand. sosial Colokan dan- open relationship itu kayak gitu Enggak, selama ini. pandangan orang tuh jadi Berarti gini kamu loh. boleh dipakai dong gitu. Enggak, pandangan orang lain tuh gini. Kalau kita pacaran nih kata orang nih misalnya sekarang, kamu jangan terlalu memiliki aku. Udah kita open relationship aja. Kalau aku mau berhubungan dengan orang lain itu sah bagiku, begitupun juga kamu dengan kalau kamu mau berhubungan dengan orang lain juga sah. Gitu loh. Itu open relationship. Kalau dipakai di rumah tangga, kita nih menikah, iya, tapi kita open aja ya. Kalau ada orang yang masih suka sama kamu, aku juga nggak ada masalah. Dan kalau aku juga suka sama yang lain, kamu juga jangan masalah. Kita open aja ya. Nah ini kan sama aja kayak tadi. Dia bukan menuju pada satu tujuan keluarga sebenarnya. Ya karena gimana kalau dia punya anak nanti? Terus anaknya juga bilang, Pak kita open aja ya. Gitu kan ya. Ini kalau Lucu. secara Pakai ibu lama-lama ya. Nah makanya kan gawat. Jadi kita sekarang mau ganti belok deh. Kita nggak ngomongin dari sudut pandang Islam lah. Ya. Kita berbicara tentang trade off-nya saja Ya. dalam hubungan suami istri yang benar. Mm-mm. Ini kita berbicara suami istri pada umumnya. Oke. Apa sih yang mereka trade off atau apa sih yang mereka loss ketika akhirnya hubungan itu di open relationship? Daripada ketika suami istri itu seia sekata akan menjalin cinta, menjaga kesucian rumah tangga mereka. Itu apa trade off-nya? Tujuannya itu nggak dapat. Untuk bisa mencapai tujuan, kalau dia punya partner, lihat baik-baik, relation itu terbangun satu hal yang paling penting dalam relationship adalah trust. Trust. Kalau antum nggak punya trust, antum relate-nya tuh karena apa? Kenapa kita mau berhubungan sama orang lain? Itu cuma satu talinya, trust. Jadi orang bisa relate itu karena dia punya trust. Kalau dia nggak punya trust, dia nggak akan bisa relate. Dan hubungan open ini menyebabkan trust itu hilang. Nggak ada trust sama sekali. Aku trust dia, trustnya apa? Aku percaya sama dia, orang dia kemana-mana. Itu gimana bisa percaya? Gimana bahkan dia bisa percaya bahwa dia tidak akan mengakhiri relationship ini? Kalau aku punya pola pikir gini bener nggak? Misalkan ini muncul karena turunan daripada paham liberal dan kapitalis. Pasti. Liberal itu ngajarin kita untuk individualis, untuk mikirin diri kita sendiri. Sedangkan kapitalis untuk selalu berpikir transaksional. Betul? Untungnya buat aku apa? Iya. Untungnya buat aku apa? Enak nggak sih kalau ada dua orang suami istri yang ternyata Mikirnya beda. karakternya adalah individual dan transaksional? Betul, susah kan? Lah terus bagaimana mereka mau punya tujuan bareng-bareng? Kan Itu kira-kira contoh nyata ya. Kalau misalnya orang perlu contoh nyata, dia berkeluarga, dia mau beli mobil, sedangkan ini open relationship. Kita nggak tahu nih sampai kapan ini akan berakhir nih. Ya. Paling mereka bilang ya udahlah nanti kalaupun berakhir setidaknya gua ngamanin urusan gua sendiri. Iya. Berarti kalau punya mobil gimana nih cara bayarnya? Nah itu dia. Kan harus ada pengorbanan kan? Sementara buat aku pribadi, bukan kenikmatan ya, kebahagiaan atau level ketenangan yang bisa dicapai wanita itu kalau urusan dunia ya, itu adalah ketika dia tahu ada suami yang jaga dia. Betul. Level kebanggaan tertinggi seorang laki-laki, ini nggak ngomongin agama ini, adalah ketika ada suami yang merasa dia dibutuhkan oleh keluarganya. Ya. Dan itu jelas tidak ada dalam level hubungan yang kayak gini modelnya. Benar. Karena hitung-hitungan semua. Iya. Nanti akhirnya ketika dia mau punya rumah apalagi? Dia mau berkorban sesuatu dia bilang gue open. Belum lagi punya anak. Iya. Gimana kalau Child punya? free dah. Oke, kita masuk ke topik sebelumnya. Iya. Jadi gini, dulu makanya open itu relationship ada itu sangat era berhubungan dengan child namanya free. anomi. Anomi. Anomi itu masyarakat tanpa norma. Jadi Oh, kapan anomi. itu? Dulu masa-masa Pas zaman dia masih kecil. jadi belum ada sistem hukum, belum ada sistem norma PS5 gitu. belum keluar lah. Jadi kalau pengen sesuatu ambil aja dari suku sebelah. Oh. Pengen perempuan ya udah nyulik aja. Oh, hukum rimba lah, masih Nah, zaman hukum rimba. Nah, ini sama karena pikiran orang itu belum ada aturan gitu. Saat itu belum ada tata aturan. Kemudian peradaban kan berkembang. Ya. Nah, peradaban Menjadi berkembang aromi. menjadi masyarakat yang nomi. Romi. Nggak ada A-nya. A-nya itu kan tidak. Aromi itu tidak ada romi. Ya, yang disebut Romi itu- konstitusi. Tim kita yang suka nyanyi itu. makanya, Anomi. makanya kalau peradaban tinggi itu karena sistem hukum, sistem nilainya tinggi. Ya. Makanya ada apa charter gitu-gitu ya, ada Apa charter? Ya, Mobil. kesepakatan. kesepakatan itu. sepakatan. Ya, itu yang membangun Piagam. masyarakat itu menjadi masyarakat ideal. Nah, ini sebenarnya agak paradoks tadi ya. Ya. Begitu masyarakat ideal dengan tata nilai yang sekarang ini Dia nggak mau Melahirkan. punya aturan. ada lembaga pernikahan yang melahirkan keluarga, Ya. ada lembaga waris yang nanti hukum yang nanti mengurus warisan dan seterusnya. Tiba-tiba ide-idenya kembali lagi nih ke masyarakat yang dulu.
Gimana nih kalau anomi lagi gitu? Kayaknya begitu kan. Jadi polanya itu udah anomi, kemudian masyarakat tertata, ini mau anomi lagi. Teori pendulum lah, Ibnu Khaldun. Dan yang terjadi aku melihat kayak gini, sehingga nanti akan ada masalah-masalah baru yang muncul seperti masalah lama yang akan muncul baru-baru. Iya, ada masalah-masalah lama yang akan muncul baru-baru muncul masalah yang lama-lama. Iya. Kayak tadi gitu misalnya, ini anak siapa loh? Siapa yang bikin? Iya. Kamu Lama-lama baru-baru ini. Nah itu kan masalah muncul. Ini open child. Open child. Iya belum tentu bisa di close. Ya kan? Pasti efek-efek kayak gitu akan muncul Itu kan. mirip kayak zaman Rasul ya. Iya. Ya perempuan itu nancepin bendera merah, terus nanti nikah sama orang banyak, habis itu pas hamil diundi. Iya. Nah ini bocahnya siapa nih? Diundi. Atau dia bisa nunjuk orang. Oh, pakai Ini dukun. anak kamu. Gitu. Ada dukunnya. Iya. Dukunnya yang nanti milih. Nunjukin Gitu, kan. iya. Jadi kalau Terus pas menurutku- milih dia, lah kok saya. Tadi yang disebut sebagai liberalisme itu menurutku adalah masyarakat anomi zaman dulu yang sekarang namanya Didambakan. menjadi liberalisme itu. Orang dulu belum punya baju telanjang. Wajar dong. Orang karena belum punya baju telanjang. Wajar. Gak ada dong. bajunya. Sekarang Nggak ada orang baju. punya baju tapi pengen telanjang. Ya, lalu dia buat hukum supaya gimana caranya telanjang itu kayak keren. Maka dia bilang kami bukan telanjang, kami adalah kaum yang menghargai untuk kembali lagi ke natural. Berarti amoral. Kami Masanya adalah nudis. Bener kayak perbudakan. Dulu orang kan suka dengan tampilan budak gitu ya. Ya. Yang pakaiannya minim, kemudian berjejer di depan gitu. Ya. Sekarang orang berpikiran gimana kalau kita bikin kayak gitu tapi legal. Ya. Maka dibikinlah lomba-lomba Miss yang- Universe. Ya model kayak Ngomong gitu. aja Mas. Oh, itu perbudakan bagi antum. Dia tuh nggak pengen diatur dan dia akhirnya bikin aturan supaya bisa melegitimasi keburukan kebebasan dia. Kayak tadi misalnya zaman dulu siapa yang kuat itu dia menang, Iya. maka dibuatlah aturan supaya nggak gitu, supaya tidak ada kezoliman, Supaya keadilan ada. keadilan ada. Tapi kok dipikir-pikir kalau adil nanti porsi dia nggak dapet. Iya betul, maka dia pengen dapat sesuatu yang lain. Contoh lagi misalnya zaman dulu ketika agama berkuasa misalnya, lalu orang-orang cendekiawan bilang ini masalah nih kezoliman. Lantas ketika mereka gantiin raja, mereka bilang gimana caranya agar tidak terjadi keadilan kayak dulu. Maka kekuasaan raja dibagi 3, legislatif, yudikatif dan satu lagi eksekutif misalnya. Tapi kemudian orang ini dapat 3 terus dia bilang, "Wah, berarti gua nggak bisa berkuasa dong." Maka dibuatlah koalisi. Sehingga eksekutif, yudikatif, lalu Udah punya dia legislatif semua. dia juga. Iya. Namanya oligarki. Namanya Lagi oligarki. teori pendulum lagi. Iya, berarti. artinya orang-orang jahat yang berusaha untuk terlihat keren. Iya. Itu aja. Nah terus ada orang bilang ya kalau memang teorinya pendulum begitu ya udah biarin aja kan kita ke bawah arus. Lah nggak gitu, kita itu dikasih tahu kayak gitu untuk tahu peran kita di masa-masa tertentu itu apa. Misalkan kita ada di kondisi yang terpuruk, kita harus yang membangkitkan. Kalau kita ada di kondisi yang bangkit, kita harus menjaga kebangkitan itu bertahan lama. Ya sama kayak ada orang bilang gue nanti lapar lagi ngapain makan. Itu Nah, jawabannya. yang akan dipertanggungjawabkan tuh bukan teorimu itu, Iya. tapi responsmu terhadap sesuatu. Betul. Iya. Iya. Biasa. Ya kembali lagi ke value tadi. Bagi Value orang-orang liberal ya itu bagus, maksudnya biasa aja lah ngapain Iya. dipermasalahin toh. Iya. Ya, nanti kalaupun ada masalah yang yang menikmati dia aja gitu ya. Betul. Ya, apik lah terus-terus no Le. Itu kalau Lanjutkan. value-nya itu. Tapi kalau value-nya itu taat syariah, Iya. anak-anak solih-solihah gitu Iya. ya. Maksiat sengsara. Cinta surga, cinta Islam Allah. kafah. Ya. Islam yes, kafir no. Ya. Iya. Itu akan Bela Rasulullah. nggak usah sampai ke situ lah. Jadi misalnya orang dengan perspektif Agama. budaya Maaf ya, bawa Jawa agama ya. Gak asik kayaknya aku di sini deh. budaya apalah gitu ya. Ini agama ini. Ya, budaya Jawa. Yang milih aja harus teliti kan. Ya. Bebet, bobot, bibit, Bibit, babat gitu ya. Babat iso. Itu detail gitu. Itu kan sistem nilai. Itu akan melihat kayak gitu, wah ini malu-maluin gitu dan seterusnya. Jadi itu tinggal sistem nilai yang dipakai untuk menjustifikasi realitas tadi. Aku simpulkan dan sederhanakan. Rumah itu karena dia tertutup.
Kalau terbuka kandang. Makanya nggak semua open tuh bagus. Lorong kalau terbuka. Nggak semua kandang terbuka juga. Kepalamu itu ya. Iya, nggak pernah di kandang. Malah karena tertutup itu normal. Oh, kalau ini terbuka. Kalau terbuka, Hannibal lecture. iya. Otakmu tuh nggak ada. Karena udah diambil. Iya, gitu iya, kan iya. ya. Perutmu itu normal. Pisang itu, Pisang. pisang itu pas masih tertutup dia masih bagus. Iya. Tapi kalau sudah terbuka, Kuning. dimakan. Nggak maksud gini, nggak semua open tuh bagus. Nggak Maka semua kalau dia rumah, ya memang dia harus tertutup. Iya. Gitu maksudnya. Artinya kalau memang kamu buka malah, itu jadi bukan rumah. Bener. Jadi open house itu boleh. Tapi ketika lagi open aja. Habis itu tutup lagi. Nah makanya house itu awalnya adalah close harusnya. Tertutup, maka dia jadi rumah. Jadi nggak perlu di open. Relationship keluarga itu memang ya close relationship. Kalau kamu buka kamu jadi masalah, itu aja. Iya. Berarti bukan keluarga. Bukan keluarga. Kandang. Gitu ya teman-teman. Kandang itu ada tutupnya, Ustaz. Tapi banyak ada kebukanya. Rest area. Loh, serius loh. Kandang apa yang kayak rumah ketutup depan belakang kanan kiri atas bawah coba? Nggak ada, pasti kebuka. Nge-snow tuh kandangnya open dia. Kandang-kandang orang desa itu rumah loh. Kayak rumah loh kandang-kandang orang desa itu. Iya, tapi kan tetap kebuka. Kayak kuda itu ada kepalanya buat julur keluar gitu. Kan nggak mungkin rumah antum terus antum kepalanya julur keluar gitu. Ada kandangnya beberapa rumah orang desa. Oh susah. Tergantung Orang besar kota ini mah kecilnya. berdua ini mah. Ya susah emang kalau hewan. orang rumahnya Kalau di yang kandang. dikandangin hewannya kecil pasti lubangnya kecil. Oh. Jadi ngomong lu. Ya kan? Kalau hewannya besar, Ya lubangnya boleh besar. lubangnya besar. Nah, jangan-jangan orang yang pengen open relationship Lubangnya itu besar. isiannya besar, lubangnya kecil. Oke teman-teman, Sebaliknya. kita sudah mau Jumatan, Iya. karena kita nggak bisa Jumatan besok, Iya. jadi kita harus Jumatan hari ini. Hari ini. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya semua ini terjadi karena pemikiran individualis dan transaksional, di mana ini akan menjauhkan kita untuk berbicara nanti gimana. Karena orang yang individualis cuma mikir hari ini, saat ini, kebutuhannya Bukan pengen apa. value ke depan. Bukan value ke depan. Sementara Islam, jadi kok podcast Islam ya. Islam senantiasa mengajarkan kita untuk berpikir panjang ke depan. Ya Jadi memang harus begitu sih. Nanti Islamnya disensor sama editor. Iya. Semoga kita Jadi kayak tidak, hype ya di sini. tidak kemudian berpikiran pendek lah. Iya. Nanti Iya, jadi iya. Pithecanthropus kan. Taunya cuma hari ini doang, nggak tahu besok mau ngapain. Emang Pithecanthropus begitu? Gitu. Dia bisa berpikir cuma hari ini doang. Udah Pithecanthropus. Nah, ketika Tadi- cuma jadi Homo sapiens sudah mikir besok. Homo sapiensis Lusa. mikirin besok lagi lusa. Nah, sampai Homo sampeansis. Itu kalau kita Kalau ngomong Homo ya. Iya. Kalau Homo sapiens soloensis berpikirnya wow. Aduh, Saya tidak di sini. Itu Oke. biar sampean aja ya. Iya, itu urusan sampean ya, tidak urusan sampingin. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa untuk subscribe dan jadi member di channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.